Shalom. Jemaat yang ada di rumah, Shalom. Kongsi Facan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sebelum mulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan dahului dengan doa. Yang ada di rumah, dengan sikap yang hormat, agar kita semua diberkati baik gereja baik di rumah. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami datang bersyukur dan bersyukur lagi Bapa. Kami boleh lewati seminggu ini Tuhan karena pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib. Nafas hidup yang kau beri kepada kami Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Agar roh jiwa tubuh kami terpelihara dengan baik. Tambahkan iman kami Bapa. Biarlah roh jiwa kami rindu bersekutu. Roh kami menyala-nyala untuk mau memuji Engkau. Mau mendengar dan berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini Tuhan adalah hari berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kami jemaat Bukit Hermon, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik WL, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami dipersatukan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga sungguh-sungguh hari ini adalah hari keberkatan. Roh jiwa kami diberkati dengan luar biasa, sehingga kami semakin kuat, semakin setia, semakin sukacita mengiring Tuhan dalam keadaan situasi apapun juga Bapak. Kami bersyukur Bapak, dan kami buka ibadah ini Bapak, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya, tidak dengan nama lain, nama Yesus Kristus, penolong Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya diberkati pada pagi hari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan roh jiwa tubuh kita. Kita mau menyembah Dia di tempat ini, sebab Dia yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan Tuhan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Oh haleluya Tuhan. Jesus, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku
sukacita, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah. Bila kita mau siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita siapkan pujian kita pada pagi hari ini. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Haleluya. Biarlah kita memuliakan Dia di tempat ini. Haleluya. Tiada nama lain selain nama Yesus yang memberikan kita kemenangan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, tiba saja kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, bila kita mau disuruh mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Kita belajar sebuah pujian baru, pujian yang indah yang mengatakan bahwa senantiasa Tuhan menyertai kita dalam setiap perjalanan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu, Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyanyi bersama. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak kami takut Tuhan, kami tidak bimbang Tuhan. Haleluya. Karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya hanya Yesus penolong yang yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami berserah. Ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan menikmati pujian penyembahan kami hari ini. Dan biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja dengan cara yang ajaib. Karena kami sadar kami hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pakai mulut bibir hamba Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Bisa senyum kanan, senyum kiri, kasih. Ya, hari ini saudara, orang banyak memperingati tentang Valentine Day, ya, hari kasih sayang katanya. Dan berapa hari yang lalu juga sampai hari ini kita juga masih merayakan tahun baru Imlek ya, Konci Pacai. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 13. Hari ini kita akan berbicara in the name of love, atas nama cinta. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13, saya baca demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia bisa melakukan apa saja atas nama cinta. Bahkan kita banyak mendengar kisah tentang cinta, bagaimana orang mau pergi ribuan kilometer, saudara, untuk menemukan sang kekasih. Bahkan di dalam Alkitab ada kisah cinta yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal 29, saudara, kisah Yakub ketika dia mencintai Rahel. Dia datang kepada calon mertuanya yang sebenarnya adalah pamannya sendiri. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan Rahel? Dan akhirnya pamannya berkata begini, saya kerja 7 tahun sama saya, setelah itu kau mendapatkan anak Rahel. Yakub bekerja selama 7 tahun tanpa upah untuk mendapatkan Rahel. Dan firman Tuhan katakan 7 tahun itu bagi Yakub hanya beberapa hari saja. Saking cintanya kepada Rahel, dia tidak peduli 7 tahun, hanya beberapa hari saja bagi Yakub. Dan ketika genap 7 tahun, dia minta kepada Laban, calon mertuanya, saudara, waktunya bekas anakmu. Hanya dia kasih anaknya, saudara. Kemudian besoknya Yakub baru sadar bahwa yang dikasih itu bukan Rahel, tapi Lea, kakaknya. Akhirnya yang berkata kepada Laban, loh, kan yang saya cinta itu Rahel, kenapa kasih Lea? Laban dengan liciknya berkata, di sini orang itu gak bisa menikah kalau adiknya dulu, harus kakaknya dulu, jadi saya harus kasih kakaknya dulu. Terus bagaimana cara supaya saya dapatkan Rahel? Kau harus kerja sama saya 7 tahun lagi. Siap. Dia kerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Total 14 tahun sudah. Atas nama cinta. Orang bisa melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya itu. Di dalam Yohanes pasal 15 kita melihat bagaimana Yesus berkata bahwa aku mengasihi, Tuhan mengasihi kita, bagaimana Yesus mencintai kita. Dan cintanya Yesus itu dia nyatakan ketika dia berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang memberikan nyawanya. Cintanya Yesus itu pada saudara dan saya sampai pada tingkat dia memberikan nyawanya bagi saudara. Cintanya Yakub
dia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. In the name of love, atas nama cinta. Itulah sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan firman yang sama ditujukan kepada saudara dan saya, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, beda saudara. Memang Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Kalau kita punya orang-orang kita kasihi, dipanggil oleh Tuhan, awalnya kasih kita begitu kuat saudara, tapi seiring dengan waktu, lama kelamaan kasih yang dulu begitu kuat mulai akan memudar saudara. Tetap kita masih mengasihi, tapi tidak seperti yang dulu. Karena memang firman Tuhan katakan kenangan akan orang mati itu akan berpudar seiring dengan waktu. Tapi beda dengan cintanya Yesus. Yesus itu memang mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, dan sampai hari ini sudah ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Tapi kita masih bisa merasakan cintanya. Kenapa? Karena kita tinggal dalam kasih Kristus dan percaya, katakan amin. Tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah sebabnya mari kita tinggal di dalam kasih Kristus ini. Kasih di tengah-tengah dunia yang sudah mulai terpopulasi. Iblis berusaha kasih yang kudus ini, kasih yang indah ini diubah sedemikian rupa menjadi kasih yang penuh dengan perasaan, yang penuh dengan emosi, sehingga sekarang orang begitu mudah untuk sakit hati. Kasih yang begitu awalnya begitu indah, tetapi hanya dengan sesuatu saja ini bisa berubah menjadi sakit hati yang luar biasa. Itulah sebabnya mari kita belajar bersama-sama memahami kasih Kristus itu, in the name of love, dalam nama kasih, tapi kasih Yesus Kristus. Kasih yang bagaimana saudara? Kasih Kristus itu, firman Tuhan katakan bahwa aku yang terlebih dahulu mengasihi kamu. Kita buka dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami konseling dengan ada suami istri yang mengalami masalah, dan memang mereka punya akar kepahitan satu sama lain. Karena punya akar kepahitan, akhirnya mereka saling mengeluarkan tuduhan-tuduhan lah satu sama lain. Karena setengah tahun lebih, ya hampir setengah tahun mereka berpisah saudara, dan kemudian sempat kami ketemu dan bagaimana kami memediasi agar kasih ini bisa nyambung kembali. Tetapi 1 jam, 2 jam, terus kenapa seperti ini? Saya bilang, saya sedih, saya juga hampir menangis saudara. Kalian ini hebat. Yesus saja, kita ini yang orang berdosa nih, seharusnya kita yang dihukum. Yesus yang sudah enak dalam kerajaan surga, dia berada dalam tahta kemuliaan di sana. Kemudian tiba-tiba Bapa berkata kepada Yesus, Yesus turun anakku ke dunia. Untuk apa Tuhan? Untuk apa Bapa? Itu dosa manusia. Yang benar dong Bapa. Yang berdosa siapa?
Yang bersalah siapa? Yang tanggung siapa? Lah yang bersalah kan manusia, Bapak. Mereka lah yang harus menanggung dosanya. Kenapa saya harus menanggung? Ini bahasa saya aja, kira-kira saudara. Bapak berkata, betul. Tetapi kalau manusia seperti ini, mereka tidak akan bisa menyelesaikan dosanya. Mereka akan terus begitu. Cuma ada satu-satunya darah anak domba Allah, darah tulang, yang bisa menjadi pendamaian yang kita baca tadi, yang bisa menjadi pendamaian antara dosa manusia dengan aku. Kalau tidak, mereka tidak akan sampai ke rumahku, ke rumah kita, dalam kerajaan surga. Saya ngomong sambil nangis, sudah. Kalian lebih hebat dari Yesus. Kalian memang tidak bersalah, saling menuduh dan sebagainya. Yesus yang tidak bersalah, dia tanggung dosa kita. Mereka diam, saudara. Saya udah sedih, udah ini juga kasih Tuhan ngomong. Yesus saja yang tidak bersalah bisa menanggung dosa kita. Nah, kalian ini kan sama-sama saling bersalah. Kalian punya akar pahit. Masa nggak bisa saling mengampuni sih? Kalau Yesus dia nggak salah, ya seharusnya dia nggak perlu ini. Tapi dia nggak salah, dia tanggung dosa kita, dia juga yang mengampuni. Karena memang benar-benar lebih hebat dari Yesus. Mereka tidak. Kalau kalian nggak saling mengampuni, kalian dahsyat hebat saya. Saya akan tinggalkan kalian. Saya bersama istri saya dan satu orang lagi keluar. Terserah mereka apakah mereka melanjutkan marah atau saling ini. Saya tinggalkan kalian. Kami tinggalkan, saudara. Dan puji Tuhan mereka saling memaafkan. Anak-anak juga kebaikan, anak-anak juga kumpul, saudara. Anak-anak di luar. Kalian kalau tidak mengampuni orang tua, kalian juga lebih hebat dari Yesus. Wah, puji Tuhan, terjadi pemulihan luar biasa. Terjadi pemulihan luar biasa. Yesus dalam cintanya, dialah yang berinisiatif. Dia tidak menunggu saudara untuk saudara cintai dia dulu, saudara mengasihi dia dulu, baru cintanya Tuhan mengalir. Bahkan saudara kekasih Tuhan, saat kita tidak datang kepada Tuhan pun, saudara, kita tidak beribadah kepada Tuhan pun, kalau berbicara tentang cinta Tuhan, aku tetap cinta kau. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku tetap cinta kau. Luar biasa cintanya Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita belajar kasih Yesus ini, mari kita tinggal di dalam kasih Yesus dan tidak usah menunggu, saudara. Mari kita mewujudkan kasih kita ini kepada orang lain. Bagaimana kita respon akan kasih Kristus ini? Bagaimana kita mewujudkan kasih Kristus sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Bagi beberapa orang lain, saya mau melayani Tuhan. Bagi beberapa orang lain, saya mau memberikan hidupku bagi Tuhan. Saya mau memberikan hartaku bagi Tuhan. Saya ingin membantu sesuatu bagi orang-orang miskin, anak-anak janda, anak-anak yatim. Saya ingin berbagi, melakukan kasih Kristus itu di dalam kehidupan. Itulah sebabnya, saudara, mari kita jalan hidup ini dengan kasih Kristus ini. Semua dosa-dosa kita yang lalu, mari momen kasih seperti saat ini kita tinggalkan. Seperti khotbah saya minggu lalu, kita tinggalkan itu dan kita berlari-lari ke depan. Karena ketika kita melakukan seperti itu, sudah kita tinggal dalam kasih Kristus. Yesus katakan, ini yang seringkali kita lupa, bahwa semuanya itu kukatakan padamu supaya sukacitamu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini yang banyak hilang, saudara, di masa pandemi ini. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Kristus tinggal di dalam kita? Apa tandanya orang yang hidup di dalam kasih Kristus? Karena Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku itu. Tandanya satu, supaya sukacitaku itu penuh. Bahkan dikatakan bahwa sukacitaku ini ada di dalam kamu
dan sukacitamu menjadi penuh. Tandanya orang yang hidup di dalam kasih Kristus, dia pasti penuh dengan sukacita. Dan saya katakan amin. Saudara, saya kasih tahu ya, terutama anak-anak muda, kalian menjalin hubungan, kalian saling mencintai, tapi di dalam membangun hubungan itu lebih banyak mafia bertengkarnya, lebih banyak marah-marahnya. Ada sesuatu yang salah di dalam kasihmu itu. Tanda bahwa orang mengasihi harusnya ada sukacita itu. Inilah kisah sedih yang aku alami. Aduh saudara kasih Tuhan, bangun hubungan dengan seseorang yang ada hanyalah kisah sedih. Wah sayang. Orang yang saling mencintai, orang yang saling mengasihi, seharusnya dia banyak. Istilahnya mungkin sudah dalam hubungan itu lebih banyak tertawanya. Seandainya pun ada tangisan, itu hanyalah tangisan. Ya pasti ada, namanya orang hidup, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Semua memang ada waktunya. Tetapi ketika kita berbicara tentang hubungan cinta, hubungan kasih sayang, seharusnya lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Ini saya katakan sudah bagi anak-anak muda yang kalian menjalin hubungan, kalau kalian lebih banyak menangis menjalin hubungan dibanding tertawa, artinya lebih banyak sedih dibanding senangnya. Ada sesuatu yang salah dengan cinta. Yesus katakan bahwa ketika kau tinggal di dalam kasih, sukacitaku itu kuberikan kepadamu, dan sukacitamu itu menjadi penuh. Orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, dia pasti hidup di dalam sukacita. Di tengah apapun saudara, di tengah pandemi ini, waduh, kita tiap hari dengar orang sakit, dengar orang terpapar, ada yang meninggal dan sebagainya. Secara manusia kita juga memang turut merasakan kesedihan itu. Tetapi ketika kita tinggal di dalam kasih Kristus ini, sukacita nggak hilang saudara. Makanya Filipi 4 ayat yang 4 firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Kita bersukacita bukan hanya sekedar karena kita mendapatkan sesuatu, apalagi wah ini kan Imlek nih, banyak ampau, walaupun tidak seperti dulu saudara ya, ampau banyak, tapi tadi lihat ada bagi ampau, puji Tuhan. Iya, senang juga saudara, senang juga, namanya berbagi kasih. Tetapi sukacita kita itu bukan hanya lahir karena pemberian-pemberian itu, walaupun kita senang, itu senang. Tapi firman Tuhan katakan sukacita di dalam Tuhan, artinya bahwa kita bersukacita itu karena kasih Tuhan ada di dalam diri kita. Yang paling bahaya kalau kita tidak merasakan kasih Kristus, saudara. Tadi saya buka lagunya ini. Your love is higher than the heaven. Your love, not your love, but your mercy deeper on the earth. Maksudnya kasih Tuhan, kasih lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kemudian ada komen di situ. Dia komen, kritik Pak, ini lagu nggak cocok. Tuhan memang mencintai dan sebagainya. Tapi ketika kita ada masalah, Tuhan meninggalkan kita. Saya baca itu sudah ada di komennya. Waduh, wah ini orang yang ini. Jadi ini orang dia kritik ini lagu, dia dapat masalah, tapi dia bilang lagu ini nggak sesuai dengan apa yang saya alami. Ketika saya dapat masalah, saya nggak merasakan kasih Tuhan. Sepertinya Tuhan meninggalkan saya. Seperti saya tidak merasakan apa-apa kasih Tuhan itu. Memang saya tahu bahwa Tuhan mencintai saya, tetapi ketika masalah datang, pergumulan datang, saya tidak merasakan cinta Tuhan. Dia saya katakan pergi. Dia protes ini lagu saudara. Padahal ini lagu enak. Saya sudah menyanyikan, tapi ini nggak banyak orang tahu lagu ini. Tapi enak saudara. Dia tidak merasakan cintanya Tuhan. Dia tidak merasakan sukacita itu dalam hidupnya. Itulah sebabnya saudara,
Sekali lagi salah satu tanda kasih Tuhan dalam hidup kita, kita hidup dalam sukacita. Yang percaya katakan amin. Jangan hilang sukacita ya dalam rumah tangga. Jangan hilang sukacita itu. Jangan hilang sukacita itu dalam pelayanan, dalam ibadah. Ya walaupun sekarang ibadah kita tidak boleh terlalu lama nih, kita harus tetap ikuti protokol ini juga semua. Jangan hilang sukacita. Sekali lagi jangan hilang sukacita. Karena itu tanda dari kasihnya Tuhan. Sama di dalam kehidupan orang membangun hubungan suami istri. Ada sesuatu yang salah kalau dalam rumah tangga kok lebih banyak menangis daripada ketawa, lebih banyak air mata daripada sukacita itu. Seharusnya lebih banyak sukacita. Kasih itu mendatangkan sukacita. Dan yang terakhir saudara, Matius 10 ayat 16. Kita buka dulu Matius 10 ayat yang ke-16. Kasih Tuhan itu seperti apa saudara? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya berbicara tentang kasih Yesus yang tulus. Tulus seperti merpati. Saya baca di Yunaninya akeraios. Akeraios itu pure, murni, tanpa ember-ember. Ibarat air putih itu, dia murni air putih. Enggak ada kopinya, enggak ada tehnya, enggak ada gula. Murni pure air putih. Ketika kita mencintai saudara, seringkali yang menjadi berat itu kalau ada embel-embel di dalamnya. Sampai satu kali kemarin ada artis yang tak jadi menikah karena maharnya terlalu mahal. Maharnya terlalu mahal. Kasih itu tulus. Yuk kalau mau yuk married sama saya nggak minta banyak, cuma satu aja, Mas. Oh ya, bagus deh, cuma satu apa? Satu mobil Mas, satu rumah Mas, 1 miliar, satu tanah. Banyaknya satunya kasih Tuhan. Kasih yang tulus itu adalah kasih yang tidak ada embel-embelnya, dan inilah yang Yesus lakukan. Saudara tidak membalas kasih Kristus pun, Yesus enggak terlalu peduli. Tapi kalau kita bisa membalas kasihnya, itu luar biasa saudara. Tapi bagi Yesus saudara tidak membalas kasihnya juga. Namanya kasih Yesus, dia tetap mengasihi kita. Tapi kalau kita bisa membalas kasih Tuhan, itu luar biasa saudara. Karena Yesus memang berkata, tinggallah di dalam kasihku itu. Tulus di sini juga dalam pengertian tidak berbahaya. Makanya sampai sekarang banyak orang pelihara burung merpati. Bahkan ini di samping kita ini saudara, ini ada biasa khusus perlombaan burung merpati. Jadi, kenapa? Karena jarang orang berlomba pakai burung merpati, jarang. Perlombaan pakai burung, kecuali burung merpati. Kenapa? Karena burung ini tidak berbahaya, burung ini tidak mencakar, burung ini tidak dia tidak pito-pito itu saudara. Burung ini memang burung yang tidak berbahaya, jadi mereka bisa bikin perlombaan burung merpati itu. Tulus itu tidak mencelakakan, dia tidak saudara, tidak ada niat untuk melakukan yang jahat. Makanya anak-anak muda banyak di sini. Kalau kalian pacaran saja sudah kasar. Baru pacaran saja kalian sudah bisa saling mukul. Saya kasih tahu, kalau kalian pacaran sudah begitu, mending jangan married. Pacaran saja sudah keluar kata-kata yang kasar. Bukan seperti itu sudah.
Gimana menikahnya? Pacaran sudah main pukul. Gimana menikahnya? Kasih Yesus itu kasih yang tulus, kasih yang tidak berbahaya. Bukan hanya sekedar perbuatan, tapi perkataan kita juga sudah bukan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Makanya firman Tuhan katakan, perkataan pun bisa mendatangkan maut, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah, bisa begitu, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah kalau kita tidak menguasai lidah kita. Bahkan yang terakhir, merpati itu, merpati yang setia pada pasangannya. Jelas Yesus katakan, tulus seperti merpati. Kalau saya lihat pertandingan mereka itu biasa. Jadi kalau pertandingan pasti mereka masing-masing punya dua burung, saudara. Satu jantan, satu betina. Jadi kalau mereka kasih itu burung jas, siapa yang cepat, yang jantan yang lagi sudah jadi kalau kembali mereka angkat yang burung betinanya supaya jantan lihat, oh ada betinanya di sana. Jadi mereka kejar sudah, siapa yang cepat dia menang. Merpati itu setia memang pada pasangannya. Dia mau terbang berapa ratus kilometer sekalipun, dia pasti kembali pada pasangannya. Dia pasti kembali ke sarangnya. Kalau dia tahu ada betina di sarangnya itu, ada di istilahnya dikit itu rumah, pasti dia kembali ke rumahnya. Tulus seperti merpati. Yesus itu kalau bilang cinta yang begitu setia, jangan dibilang. Tetapi mari kita juga memiliki cinta seperti ini. Cinta yang tulus, setia sama pasangan. Yang percaya katakan amin. Suami istri setia pada pasangan. Apapun saudara, apapun. Mari kita setia sama seperti Yesus setia. Biarlah kita juga mau setia, saudara. Mari kita ungkapkan kasih Kristus ini dalam kehidupan kita. Ingat ya, kasih tidak membahayakan. Kasih itu merangkul, kasih itu ramah. Kasih itu tidak mencelakakan. Kalau kasih mencelakakan, ada sesuatu yang salah dengan kasih. Tidak ada niat jahat di dalam kasih. Kenapa? Dia harus tulus seperti merpati. Dan saya percaya kita sudah suami istri, ya, kita pasangan sampai tua. Ada beberapa orang tua kita sini yang begitu setia. Puji Tuhan. Perlu kita juga melihat teladan dari orang-orang tua kita, orang kita melihat teladan. Dan nanti anak-anak kita juga akan melihat teladan kita. Ketika kita membangun rumah tangga, kita setia dengan suami, kita setia dengan istri kita. Anak-anak kita pun juga akan demikian, saudara. Itulah sebabnya sekali lagi, tinggallah di dalam kasih Tuhan itu. In the name of love. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kasih, saudara, kita akan tulus melakukannya tanpa embel-embel, tanpa apapun ke kasih Tuhan. Walaupun situasi dunia berubah dan sebagainya, kasih Kristus mengalir, terus mengalir. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup, kasih yang terindah, kasih dari Yesus Kristus itu mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
simpan kemarahan, jangan simpan dendam. Itu celah bagi iblis untuk masuk, untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Biarlah momen saat ini lepaskan kasih Kristus itu dalam hidupmu. Lepaskan segala kepahitanmu, kekecewaan. Lepaskan segala dendam. Lepaskan pengampunan. Lepaskan, saudara. Lepaskan. Itu yang menjadi batu sandungan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Momen ini kita selesaikan semuanya satu sama lain. Sikana barang bersama. Kasihmu melingkupi hidupku.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kasih Kristus mengalir saat ini, melingkupi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bawa kami. Sedang Ibu Gembala mengingatkan kami berkuasa. Sekali lagi kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Firman-Mu telah datang kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan untuk kehidupan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, kadang-kadang kami tidak setia kepada-Mu Bapa. Tapi Kau tetap Allah yang setia Bapa. Kau yang begitu mengasihi kami Yesus. Oh ya Rabba Syiki Rabba, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan. Kau rela mati di atas kayu salib untuk semua dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Oh Tuhan, ajar kami Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mengandalkan hidup kami kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami menerapkannya Tuhan, bukan hanya kami dengar Tuhan, tapi kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Oh begitu mengasihi Engkau, mengandalkan Engkau Bapa, juga mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, semakin Kau memakai hamba-Mu Tuhan dengan urapan-urapan baru Tuhan Yesus. Semakin Kau memakai dia Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan setiap kami Tuhan boleh semakin jemaat-Mu Tuhan, semakin dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan. Mari saya berdiri jemaat kasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada siang hari ini. Haleluya. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu saudara-saudara kasih yang telah hadir pada ibadah pada pagi siang hari ini, dan bagi jemaat yang baru pertama kali datang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada yang baru pertama kali datang tempat ini. Ini jemaat yang biasa ya, memberkati kita semua. Juga gembala jemaat dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang berulang tahun pada minggu ini.
Ada dua, ada yang pertama JKB Baisa tanggal 17 Februari dan Bapak Albertus Peong tanggal 20 Februari. Kemudian info menara doa kita mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk kita bisa berdoa bersama-sama dalam menara doa pada hari Jumat tanggal 19 Februari pukul 18.30 di gereja di tempat ini. Ada catatan untuk para pelayan Tuhan diwajibkan bisa hadir untuk berdoa. Kemudian untuk selanjutnya doa syafaat bisa kita lihat di warta ya, apa yang jemaat bisa berdoa doa syafaat untuk minggu ini kita bisa doakan bersama-sama di rumah. Kemudian ibadah AOC mengundang para pemuda dan remaja untuk bisa hadir dalam ibadah AOC pada hari Minggu tanggal 14 Februari. Hari ini ya jam 11 siang setelah ibadah raya. Firman Tuhan Bapak Gembala, di sini ada acaranya Valentine Day, acara tukar kado. Jadi mungkin ini saja sekian info warta kita. Juga ada dari tambahan dari pemuda remaja. Mungkin selesai ibadah ini mungkin katanya jam pulang dulu ada pembagian coklat ya. Karena hari ini hari Valentine, hari kasih sayang. Firman Tuhan juga berbicara tentang kasih. Jadi para pemuda akan membagikan coklat kepada seluruh jemaat. Jangan melihat besar kecilnya bentuknya, tapi ini adalah bukti cinta kasih pemuda remaja untuk jemaat TV Bukit Hermon di tempat ini. Haleluya, ini saja info warta jemaat kita. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan nanti. Sebelumnya Ibu Tina bawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu yang selalu Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak dapat membalas Tuhan kasih-Mu yang selalu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini telah mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami mau mengasihi sesama kami, bagaimana kami mengasihi Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa, dan pada siang hari ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan rasa syukur kami kepadamu. Mari Bapa memberkati setiap daripada kami yang akan memberikan persembahan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, ini ucapan rasa syukur kami, dan kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bahkan mungkin yang ingin mengembalikan persekutuan Tuhan bisa bawa. Haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan.
pujian penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, saat ini pun tangan Tuhan menjaga setiap anak-anak-Mu di gereja ini maupun di rumah. Tangan Tuhan terangkat untuk memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami menikmati kasih Kristus. Bahkan lebih daripada itu kami mau tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami ini. Kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Dan kami percaya ada kuasa pemulihan kesembuhan dari COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada mustahil bagi nama Tuhan. Tuhan, proses vaksinasi juga dalam hari-hari ini Tuhan tolong semuanya dapat berjalan baik di seluruh Indonesia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah presiden kami, para pemimpin-pemimpin negara kami dari pusat hingga daerah Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Makassar juga aman Tuhan. Makassar penuh dengan kesejahteraan, damai dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tentram tinggal di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan berkat-Mu sekali lagi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Segala usaha jerih mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan-tangan yang setia memberi, tangan-tangan setia mengembalikan jiwa milik-Mu dalam persepuluhan. Apapun yang mereka berikan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan yang menuntun kami hari-hari ini Tuhan. Keluar masuk kami Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami dipelihara dalam nama Tuhan Yesus. Dari mara bahaya kecelakaan, dari roh maut, bahkan dari virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilindungi Tuhan. Bakul-bakul kami senantiasa terisi penuh. Kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Karena Kau Yehova Jireh, Kau Allah menyediakan segala kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati segala usaha pekerjaan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan berhasil di dalam Tuhan, bahkan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kekuatan yang baru, anugerah baru mengalir saat ini, yang lemah kuatkan dan yang sakit disembuhkan. Dan saat kami akan pulang, kami percaya tangan Tuhan menuntun kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persertaan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk dulu. Ada